Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kendal yang mana berasal dari SMK Negeri 1 Kendal. Di sini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh Bapak Wicaksono Arga Yudianto yang mana beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kendal. Bagaimana kabarnya Pak Wicak? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Iya. Di sini nanti kita akan melakukan proses coaching supervisi akademik yang mana nanti saya bisa ikut dalam kegiatan observasi di kelas Bapak yang mana nanti Bapak ajar. Nah, adapun nanti yang Bapak persiapkan dari pra-observasi kelas sebelum kelas dimulai, yang pertama tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Nanti seperti apa Bapak? Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan ya rencananya di kelas 10 MPLB 1 pada jam pembelajaran ke-3 dan ke-4. Itu tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis puisi secara kreatif. Itu menulis puisi secara kreatif. Iya. Kemudian Bapak, untuk pengembangan yang akan dicapai seperti apa dalam tadi menginginkan bahwa tujuan pembelajarannya bahwa anak atau peserta didik di sini agar mampu menulis puisi secara kreatif. Seperti apa pengembangannya yang nanti akan dikembangkan? Baik, area pengembangannya yang nanti akan difokuskan di kegiatan pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama di area keterampilan dan yang kedua adalah di area pengetahuan. Ya. Area keterampilan itu di mana dalam kegiatan pembelajaran nanti anak itu berlatih atau belajar menggunakan ya kecakapan atau keterampilan berbahasanya itu dalam menulis sebuah puisi. Sedangkan untuk pengembangan di area pengetahuan itu anak nanti mencoba mengaplikasikan hal-hal yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya terkait dengan unsur-unsur apa saja sih yang perlu diperhatikan di dalam sebuah puisi. Nanti ada mungkin diksinya, mungkin gaya bahasanya dan lain sebagainya itu. Oke, berarti ada dua ini ya untuk yang nanti akan dikembangkan, baik itu dari sisi keterampilan maupun pengetahuan yang akan melatih bahwa itu nanti yang akan difokuskan kepada siswa tersebut ya. Terus strategi apa saja nih yang akan dipersiapkan Pak Wicak? Sesuai yang sudah saya rencanakan, nanti strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti di dalam menulis puisi atau menuangkan gagasan dan perasaannya di dalam sebuah puisi itu peserta didik itu nanti disesuaikan dengan minat mereka terkait dengan hal apa sih yang nanti akan dituangkan di dalam puisi itu. Apakah anak itu tertarik dengan permasalahan lingkungan alam mungkin, atau terkait dengan kasih sayang, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk model pembelajaran yang nanti akan digunakan BULES yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis project. Jadi nanti harapannya dari puisi-puisi yang sudah ditulis oleh peserta didik itu nanti akan dibuat ke dalam bentuk buku kumpulan atau antologi puisi. Karya-karya siswa seperti ini kurang lebih ya. Itu sampel dari proyek siswa ya Pak? Proyek siswa juga ini yang kebetulan sekarang sudah naik di kelas 11. Berarti itu dari kakak kelas ya, dari yang kakak bisa kelas. jadi sebagai referensi anak-anak yang sekarang ya. Iya. Terus selain itu Pak, ada lagi nggak untuk strategi yang perlu ditambahkan untuk? Oh ya, nanti saya akan menggunakan di dalam kegiatan pembelajaran itu akan saya desain agar siswa itu menyenangkan atau anak itu bisa tergugah atau mindset yang selama ini mereka miliki itu bahwa menulis puisi sulit itu nanti akan saya ubah. Jadi nanti ada kegiatan anak itu berkolaborasi dalam menulis puisi sebelum anak menulis puisi secara individu. Jadi nanti dengan teknik sambung kata. Itu berarti masuk diferensiasi proses ya nanti ya? Diferensi prosesnya. Jadi anak lebih termotivasi, senang dengan kegiatan menulis puisi itu. Pak Wicak. Nah, selain strategi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wicak, menurut Pak Wicak ada lagi nggak strategi yang mau dipersiapkan? Oh iya, nanti ada ya strategi
KSE ya, keterampilan iya. sosial emosional. Jadi di dalam kegiatan pembelajaran anak itu nanti akan berkolaborasi sehingga mereka akan terlibat secara sosial dengan temannya, kemudian secara emosional nanti dalam kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Jadi anak atau peserta didik itu menjadi lebih bisa mengikuti pembelajaran itu dengan senang, ya, dengan gembira, kurang lebih seperti itu. Iya, berarti nanti langsung terlibat ini ya dalam diferensiasi, prosesnya. Ya. Bagus sekali Pak Wicak. Nanti saya tunggu untuk action Pak Wicak di kelas pada saat saya masuk ya. Oke. Nah, Pak, terkait tadi untuk diferensiasi yang difokuskan baik itu prosesnya, proyeknya. Nah, dari sini untuk kesiapan RPP-nya Pak bagaimana? Sudah mencapai ini? Untuk kesiapan RPP-nya alhamdulillah sudah saya siapkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan secara baik dalam kegiatan pembelajaran seperti itu, Gus. Oh iya Pak Wicak, sebelumnya juga saya izin nih menyampaikan nanti untuk ada percakapan seperti ini lagi dengan pengajar praktek. Pas waktu pertemuan nanti besok saya kabari lagi. Baik. Ya, untuk didampingi pengajar praktek, saya kemungkinan nanti tanggal akhir bulan. Baik. Pak Wicak siap saja. Oke, silakan Pak Wicak. Terima kasih atas waktunya. Ya, bagus sekali Pak untuk kesiapan sebelum observasi. Nanti di sini juga saya mohon izin agar bisa masuk ikut dalam pembelajaran KBM-nya Pak Wicak. Nah, dari hasil percakapan ini Pak, sebelum dan sesudah percakapan bagaimana untuk perasaan Pak Wicak? Ya. Setelah kegiatan percakapan ini saya jauh merasa lebih siap ya dibanding sebelum tadi. Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan pembelajarannya menjadi lebih lancar ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ditargetkan itu bisa tercapai ya. Jadi perasaan saya sekarang jauh lebih siap dibanding sebelum tadi kegiatan percakapan. Terima kasih Pak Wicak atas waktu yang sudah Pak Wicak berikan. Untuk langsung saja nanti saya mohon izin bisa masuk. Terima kasih. Sebelumnya sudah ada kesiapan dari Pak Wicak sendiri untuk melakukan masuk supervisi akademik. Terima kasih Pak Wicak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, seperti biasa sambil kalian mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan ya untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini. Silakan kalian bisa ngecek dulu ya kebersihan sekitar ya. Bisa barangkali di laci-laci saja ya sampah atau bungkus bekas jajan yang lupa ya tertinggal di laci. Selanjutnya sebelum saya mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini saya cek dulu ya kehadirannya. Yang namanya saya panggil bisa mengangkat tangan. Iya. Aizatu, Hadir. Amalia, Hadir. Ameli, Hadir. Anissa, Hadir.
sambil kita, ayo teman-temanku, suka-suka. Itu ya, Mbak Lulu ya. Mbak Lulu, semangat Mbak Lulu. Semangat. Baik, untuk selanjutnya pada pagi hari ini kita nanti akan melanjutkan ya, masih di materi teks puisi. Pada kesempatan sebelumnya, kemarin-kemarin kita sudah banyak belajar ya mengenai beberapa hal terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep yang ada di dalam materi teks puisi. Sulit ya. Nanti kita akan coba belajar bersama-sama ya bahwa menulis puisi itu mudah ya. Nah, langkah yang pertama nanti saya akan membagi kalian ya ke dalam 4 kelompok besar ya. Nah, sini kelompok 1, kemudian kelompok dari sini kelompok 2, dari sini kelompok 3, dan dari sini kelompok 4. Nah, nanti kita akan melakukan kegiatan menulis puisi dengan teknik sambung kata ya, sambung kata. Jadi nanti kita tolong pada baris depan ya, setiap kelompok menyiapkan 1 lembar kertas lebih dahulu, 1 lembar kertas lebih dahulu, 1 saja ya untuk setiap baris. Baris yang tengah bisa disiapkan Mbak Elsa, kemudian Mbak Lulu, kemudian Mbak Bisa atau Mbak Warga ya. Yes. Teknik sambung kata. Jadi saya berikan gambarannya ya. Nanti pada setiap kelompok untuk siswa yang berada di duduk paling depan ya, saya beri kesempatan untuk menuliskan sebuah kata di kertas ini bebas ya. Kata apapun silakan dituliskan. Kemudian nanti siswa yang lain itu menyambung kata tersebut ya secara berestafet ya. Nanti ke belakang, nanti kalau sudah sampai belakang bisa ke depan lagi dan seterusnya ya. Kata ya, 1 kata ya. Nah, misalkan Mbak Maya ya menuliskan kata malam, kemudian Mbak Lulu menyambungnya. Indah. Kertasnya berpindah ketika saya sudah memberikan instruksi pindah ya. Pindah. Pindah.
Yuk. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membacakan puisi dari hasil karya kami. Sunyi di malam hari yang gelap, di kesepian terbangun rasa nyaman. Di saat ku melihat ke arahmu, sendirian yang menusuk hati. Puisinya kok galau ya? Kemudian galau semua ya? Ini kesepian. Ya, ini dengan kata senang-senang. Baik, selanjutnya setelah kelompok 4 sekarang kelompok 2. Tetesan embun pagi yang indah membuat hati tenang dan nyaman, sehingga menjadi lebih berwarna. Pagiku yang cerah mewarnai hidupku. Awal hari yang begitu indah, hatiku tak akan resah. Hasil kolaborasi dari kelompok 2. Kalau ini mungkin suasana hatinya sudah berbeda. Tadi kelompok 4 galau semua. Baik, selanjutnya kelompok 1 ya. Hujan angin yang menerpa, rintik-rintik hujan membasahi wajahku. Dingin angin malam lebat dengan angin. Sejuk hatiku di kalbuku, hampa henti menerpa alam indah. Kelompok 1 ya. Puisinya luar biasa ya, meskipun ada beberapa bagian yang pas ya. Tapi sehat semua ya. Baik, terakhir ya kelompok 3. Embun pagi cerah berseri, hati senang bertemu kamu. Wow. Kemarin kamu ganteng. Indah sekali dengan dirimu. Aku merasa pilu, namun dia yang tersebut. Baik, itu ya terakhir tadi puisi terakhir ya dari hasil kolaborasi yang kelompok 3 yang sudah dibacakan dengan luar biasa ya. Ini ini apa jomblo semua kan? Baik, saya lanjutkan ya dengan apa ya kegiatan menulis puisi dengan teknik sambung kata itu sebetulnya saya ingin meyakinkan bahwa menulis puisi itu mudah ya, tidak sesulit seperti yang selama ini kalian bayangkan, karena puisi itu sebenarnya hanya ada salah seorang penyair ya, Joko Pinurbo itu menyampaikan bahwa menulis puisi itu hanya bermain-main dengan kata. Nah, jadi kata itu sebagai media ya penyampai pesan di dalam puisi. Nah, jadi seorang penulis puisi itu tinggal bagaimana kecerdasan ya, kepiawaian mereka dalam mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan dengan menggunakan kata.
Baik, selanjutnya setelah kalian tadi sudah belajar ya mencoba menulis puisi ya berdasarkan video yang tadi sudah saya putarkan ya, sekarang saya beri kesempatan ya pada salah satu siswa mungkin yang ingin mencoba membacakan puisi yang sudah ditulis ya, silakan. Ya, silakan Mbak Wanda. Pagi dari hari ini, panas matahari menemani hari-hariku. Kicauan burung dan belalang menyambut suasana yang ramai. Tanah yang luas penuh dengan keindahan. Ya, berikan Mbak ya. Puisi yang luar biasa ya, sudah ditulis oleh Mbak Warga, nanti yang sudah sempat kalian simak ya. Baik, selanjutnya ya. Selanjutnya, sebelum saya tutup ya kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, nah juga nanti kita bersama-sama ya refleksikan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lalui tadi ya dari awal sampai ya. Nah, terkait dengan kegiatan yang tadi sudah kita lakukan, barangkali ada yang mengalami kendala-kendala atau problem-problem, barangkali ingin mencoba menyampaikan, ada tidak yang mengalami kendala dalam mengikuti dalam pembelajaran tadi? Ya. Belum ada kendala. Oke. Kesulitan ketika menuangkan gagasan maupun perasaannya ke dalam puisi. Biasanya kesulitan di dalam menulis puisi itu apa yang sering kalian alami? Dalam memilih kata ya, memilih kata ya. Ya memang betul di dalam menuangkan gagasan maupun perasaan di dalam sebuah puisi, seorang penyair itu sangat berhati-hati dalam menyeleksi kata yang akan digunakan atau dituliskan di dalam puisi. Jadi kalau selanjutnya nanti bisa kalian persiapkan untuk mata pelajaran berikutnya. Setelah ini pelajaran apa? Silakan bisa dipersiapkan. Jadi saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi. Hari ini, Alhamdulillah baik, sehat. oke, sehat ya Bapak. Iya, Alhamdulillah. berdasarkan yang kemarin kita telah melakukan coaching dalam supervisi akademik yang mana kemarin kita sudah melakukan pra-observasi dan saya ikut observasi pengamatan secara langsung di dalam kelas Pak Argang ya. Iya. Nah, dari obrolan ini yang sudah kita sepakati nanti ada pasca pertemuan dengan Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Munadirin yang sudah ada di sebelah kita. Bagaimana kabarnya Pak Munadirin? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah sehat sehat. Bapak. Oke, dari obrolan kita hari ini nanti kira-kira apa yang ingin Bapak harapkan untuk pertemuan kali ini? Yang saya harapkan tentu saja nanti mudah-mudahan dapat umpan balik dari Ibu Lestari Yes. setelah kemarin melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Oke, berdasarkan hasil observasi kelas kemarin, di sini Pak Arga mengharapkan adanya umpan balik ya dari saya terkait dengan pengamatan selama mengikuti pembelajaran di dalam Pembelajaran di kelas. kelas. Oke, nah selanjutnya nih Pak, fokus ke tujuan pembelajaran yang kemarin sudah diterapkan bagaimana? Sudah tercantum semuanya atau belum? Kegiatan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu kan peserta didik mampu menulis puisi secara kreatif. Iya, itu betul.
kalau dari hasil asesmen terkait dengan hasil tulisan puisi peserta didik itu ya kurang lebih sekitar 90% Bu, keberhasilan dari tujuan pembelajaran yang Oke. telah dilaksanakan. Oke, itu ketercapaiannya sudah 90%. 90%. Sebelumnya Bapak, sebelum perencanaan itu menurut Bapak masih di berapa persen ya untuk hasil yang Kalau diharapkan? sebelumnya itu karena biasanya peserta didik itu memiliki mindset bahwa menulis puisi itu sulit. Jadi Oh, terkadang gitu. mindset itu terbawa Ya, secara tidak betul. langsung ke dalam hasil tulisannya itu. Ya, terus bagaimana cara Bapak mengungkapkan untuk mindset bahwa anak untuk pembuatan puisi itu tidak sulit tetapi mudah bagi mereka? Bagaimana yang harus Kalau diterapkan? di proses pembelajaran yang kemarin sudah saya laksanakan, yang kebetulan Bu Lestari juga mengamati itu kan di awal itu saya menumbuhkan pola pikir siswa bahwa menulis puisi itu tidak sulit. Kemudian Ya. di dalam strategi pembelajaran yang saya gunakan kemarin kan menggunakan menulis dengan teknik sambung kata Ya, itu. betul. Nah, anak-anak itu lebih antusias dalam mengikuti kegiatan menulis puisi secara sambung kata itu, dan mereka kemudian tumbuh kesadaran, oh ternyata menulis puisi itu asik, Betul menyenangkan, sekali. kemudian Iya, tidak betul. sesulit seperti yang dibayangkan selama ini oleh peserta didik. Gitu. Ada langkah lain mungkin Bapak selain tadi menumbuhkan dengan bagaimana anak antusias, bagaimana anak bisa menyelami, mendalami bahwa menulis puisi itu mudah. Mungkin strategi yang lain yang diterapkan. Terkait dengan pelibatan secara sosial dan emosional anak ya di awal itu, bagaimana akhirnya ada semacam tumbuh kesadaran di dalam diri setiap peserta didik itu bahwa belajar khususnya kalau di materi kemarin puisi itu adalah menyenangkan, kemudian nanti ada manfaatnya. Nah, itu yang saya tegaskan di awal bahwa materi yang dipelajari itu nanti apa sih manfaatnya bagi mereka, seperti itu. Selain itu Pak, kalau misalkan anaknya ternyata moodnya tidak bagus nih, kan kadang untuk penulisannya bahkan lagi sedih, ada yang lagi berbahagia, seperti itu bisa nggak Pak untuk menghasilkan suatu produk yang bagus nantinya? Bisa, justru puisi itu kan secara konsep sederhana atau definisinya itu kan ungkapan perasaan maupun gagasan pikiran itu yang dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tentunya ada strukturnya sendiri sesuai dengan karakteristik puisi itu. Justru ketika perasaan yang sedang dialami oleh peserta didik itu ingin dituangkan dalam bentuk puisi, itu justru bagus. Jadi bagus, lebih bervariatif. Cuma terkait dengan mood belajar ya Bu, kalau mood belajar itu kemarin di awal saya melakukan kegiatan ice breaking dengan brain gym atau senam otak. Di awal itu tujuannya agar anak itu lebih fresh, kemudian lebih siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran itu mereka menjadi lebih fokus. Iya betul, untuk merangsang ya setidaknya anak tidak jenuh ya Bapak ya betul. Untuk selain ice breaking Pak, hal apa lagi yang diterapkan dalam pembelajaran? Kemarin sudah saya lihat sebenarnya sudah banyak sih, tapi selain itu harga sebutkan. Di dalam kegiatan menulis puisi itu saya juga tidak membatasi misalkan terkait dengan topik apa yang ingin mereka tulis, sehingga saya secara tidak langsung juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak menulis puisi itu sesuai dengan minatnya, kemudian sesuai dengan keinginannya, apa yang sedang dirasakan, kemudian ketertarikan peserta didik itu di dalam hal apa. Nah itu kemarin kurang lebih seperti itu, dibanding misalkan kalau topiknya saya batasi sedangkan anak itu mungkin tidak tertarik dengan hal tersebut, itu kan tentunya itu justru membuat anak itu kurang termotivasi dalam mengikuti betul. Berarti disesuaikan dengan ini keinginan anak ya. Keinginan anak. Oke, Bapak. Terus ini tuh Pak, ada lagi terkait dengan pemancingannya tadi selain berdiferensiasi, KSE ataupun satu lagi adalah adanya apa tadi Pak? Ice breaking itu. Ice breaking yang di depan. Nah, ada lagi mungkin kegiatan yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi anak agar tetap ikut pembelajaran itu lebih menyenangkan lagi. Tentunya dengan pada saat proses pembelajaran itu kan saya selalu membiasakan diri untuk berkeliling, memantau
terutama untuk memastikan bahwa peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Iya. Nah, di dalam proses mendampingi anak di dalam kegiatan belajar itu tentunya pasti ada apa ya, misalkan beberapa peserta didik yang mengalami kendala, itu betul. di situ justru kehadiran saya itu penting. Bagaimana saya bisa membimbing anak untuk keluar ya, atau mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu. Ya, dibanding ketika anak mengalami kesulitan tapi kok guru tidak membimbing, itu anak justru motivasi belajarnya justru semakin itu menurun seperti itu. Iya, tetap di situ berarti dijelaskan bahwa Pak Arga bisa kehadiran penuh ya, mindfulness, memfokuskan anak-anak, mengikuti bagaimana apa yang akan diharapkan anak-anak tersebut, di mana Pak Arga adalah dibutuhkan agar hadir penuh, tahu akan keadaan apa yang dialami si anak-anak tersebut. Nah, terus juga di sini diterapkan tadi pengelolaan kelas dengan menanyakan kepada siswa apa ada halangan atau kendala atau hambatan yang dijumpai. Oke, mungkin ada lagi Pak selain itu mungkin? Selain itu di dalam meningkatkan itu ya, motivasi belajar itu ya, terutama dalam apa ya, saya sering menanyakan kondisi anak itu yang sedang dirasakan sekarang apa gitu kan, itu masih sedang senang atau apa itu kan, secara tidak langsung juga melibatkan emosi peserta didik dalam kegiatan penerapan KSM masih ya, lanjut. Berarti seperti itu. Kemarin juga saya lihat bahwa di situ Pak Arga sudah menerapkan budaya positif dengan menanyakan terkait dengan kebersihan kelas. Iya, betul sekali. Sudah tampak dengan Pak Arga menyebutkan coba dicek sebelah kanan kiri masih ada sampah atau enggak, seperti itu juga sudah diterapkan Terus ada lagi nih, untuk menurut Pak Arga apakah sudah sesuai dengan rencana pada saat perencanaan yang dilakukan selama pembelajaran? Secara umum atau secara garis besar dari yang sudah saya rencanakan di dalam modul ajar itu pada saat proses pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah terlaksana ya secara umum. Cuma memang ada beberapa bagian yang mungkin miss ya, atau mungkin lupa saya itu. Iya, ini masuk berarti kendala atau hambatan. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja yang termasuk hambatan atau kendala yang dijumpai pada saat pembelajaran tersebut? Di awal itu ketika saya melakukan pengondisian kelas itu, yang pertama kan saya memang itu mengondisikan anak kesiapan belajar tidak hanya dari segi fisik, emosional, tapi juga kebersihan lingkungan itu sudah saya sampaikan. Cuma setelah itu saya lupa terkait dengan apa, nah ini biasanya apa, ketertarikan siswa dengan perangkat smartphone itu. Biasanya itu saya kalau apa, memang smartphone itu tidak saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran itu, biasanya dikumpulkan di meja guru itu ada tempat khusus untuk anak itu. Kecuali memang kalau perangkat smartphone itu dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Iya, kemarin saya lihat. Kemarin itu sebetulnya tidak dibutuhkan, cuma saya lupa untuk mengumpulkan. Jadi pada saat proses pembelajaran itu masih ada beberapa anak yang sesekali mencuri-curi melihat smartphone itu. Tapi kemarin sudah nampak itu Bapak bahwa smartphone itu dikumpulkan pada saat pembelajarannya secara tertib. Jadi anak bisa maksimal mengikuti pembelajaran Bapak. Nah, terus mungkin ada lagi Pak hambatan selain itu Pak? Hambatan selain itu, nah ini dalam proses kemarin kan tujuan pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya itu menulis puisi. Ada beberapa peserta didik yang memang memiliki karakteristik atau gaya belajar yang tidak sama ya. Ada beberapa peserta didik yang ketika menulis itu membutuhkan suasana yang memang hening ya, sepi. Misalnya kalau banyak teman-teman itu kadang apa yang ingin disampaikan atau dituangkan dalam tulisan itu mengalami kendala. Itu seperti itu. Ya, berarti kan terkait dengan gaya belajar peserta didik itu yang mungkin sebaiknya itu memang harus saya perhatikan juga itu terkait dengan. Ya, karena kemarin baru tampak bahwa di situ untuk diferensiasi kontennya baru satu aja, karena di situ menanyakan semua suka puisi kayaknya gitu ya, tidak ada yang menanyakan siapa yang tidak suka puisi gitu. Muncul seperti itu. Nah, terus ada lagi mungkin Pak kendala selain itu Pak? Kendala selain itu kemudian di
mungkin di dalam apa ya, seperti terkait dengan pemanfaatan IT itu. Oke. Nah, seharusnya lebih bisa saya optimalkan di dalam Oke. pemanfaatan IT. Misalkan di dalam bentuk penyajian puisi yang atau produknya itu, berarti Oke. diferensiasi produknya itu seharusnya bisa Oke. dengan memanfaatkan itu. Misalkan apa tulisan puisi itu tidak secara keseluruhan itu konvensional, hanya di atas Iya, kertas. betul. Mungkin ada anak-anak yang suka menyajikan puisinya itu dengan desain-desain tertentu, Iya, misalkan dengan betul. memanfaatkan Canva mungkin, atau mungkin dalam bentuk video Iya, dan lain betul. sebagainya. Seharusnya bisa lebih saya itu manfaatkan terkait dengan Oke. IT itu. Nah, dari tantangan-tantangan yang sudah disebutkan, mungkin masih ada lagi Bapak terkait dengan tantangan yang belum Terkait dengan kendala, kendala maupun saya rasa tantangan. kalau dari hasil refleksi saya itu mungkin udah. nanti Sudah dijumpai 3 itu umpan tadi balik dari ya. Bu Lestari setelah observasi Ya, kemarin seperti oke. apa. Nah, nih terus sekarang tindak lanjutnya Bapak atau strategi-strategi dari pembelajaran tersebut dalam menghadapi tantangan yang dijumpai Arga, menurut Pak Arga bagaimana ini? Yang Dengan adanya nanti akan tadi. saya lakukan tindak lanjutnya. Iya, Jadi terkait dengan beberapa hal itu, misalkan kendala yang pertama itu kan terkait dengan pengondisian kelas ya, Iya, terutama betul. terkait HP itu sebaiknya saya membuat semacam apa ya, kesepakatan kelas mungkin oke. agar apa ya, tumbuh kesadaran siswa. Misalkan Oke. ada kesepakatan ketika jam pembelajaran masuk itu HP sudah terkumpul semua di meja guru, di tempat yang sudah disediakan, kecuali memang nanti guru itu membutuhkan, itu harus ada kesepakatan itu mungkin. Tapi penumbuhan kesadaran itu kan butuh proses ya, mungkin nanti teknisnya itu bisa ada semacam koordinatornya dulu dari ketua kelas, tapi nanti seiring berjalannya waktu kan kesadaran itu akan tumbuh, jadi tidak harus kalau istilahnya dalam bahasa Jawa itu tidak perlu diopiak-opiak lagi. Ya, betul. Itu dalam hal pengondisian kelas. Kalau terkait dengan masalah apa gaya belajar atau karakteristik peserta didik itu berarti nanti dalam menggunakan atau menerapkan strategi pembelajaran itu saya juga harus memilih strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang mempertimbangkan gaya belajar itu. Jadi semua terakomodir, baik yang memiliki gaya belajar A dengan gaya belajar B, itu semuanya bisa terakomodir. Kemudian yang terakhir terkait dengan pemanfaatan IT, berarti saya perlu mengikuti kegiatan pengembangan diri nih. Misalkan diklat atau seminar dan lain sebagainya untuk meningkatkan apa ya, hal-hal atau pengetahuan atau wawasan bagaimana sih pemanfaatan IT di dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin ada lagi Pak terkait strategi lain selain pengembangan tersebut? Terkait dengan terkait dengan gaya belajar itu kan berarti di dalam asesmen diagnostik yang saya lakukan itu kan kemarin baru menyentuh di aspek kognitif ya. Nah, seharusnya saya juga harus mempertimbangkan aspek non kognitif itu, terutama di dalam hal gaya belajar. Nah, untuk itu mungkin saya nanti perlu bekerja sama dengan guru BK yang sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif itu khususnya, sehingga saya memperoleh informasi mengenai hal-hal apa ya di luar kognitif siswa yang sebetulnya juga perlu saya pertimbangkan dalam perencanaan proses pembelajaran itu. Jadi bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung proses pembelajaran itu. Tadi termasuk berarti untuk yang guru BK adalah masuk di kategori pendukung ya, pendukung bahwa untuk melancarkan aksi-aksi tersebut. Selain guru BK nih Pak, ada lagi nggak? Sejauh juga perlu. Sesama guru mapel mungkin ya. Dari tim manajemen juga. Terkait dengan tim manajemen terutama misalkan prasarananya terkait dengan pengembangan diri itu, informasi-informasi itu kan terkadang betul dari rekan-rekan ya. Dan juga kepala sekolah tentunya. Terutama juga dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu juga penting. Atau tidaknya ya untuk tadi meningkatkan kompetensi diri terutama. Terus selanjutnya nih Pak, kira-kira menurut Bapak nilai berapa nih untuk tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan oleh Pak Uca? Berapa ya? Ya
seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, Oke. kurang lebih 90%. Wes, Untuk yang 10% nanti Oke. biar lulus. Bukan baliknya seperti apa. Oke, 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 Nje. Jadi kira-kira menurut Bapak nilai yang sudah diperoleh adalah 90% 90%. karena tadi sudah melakukan beberapa ya yang sudah disebutkan. Nah, kira-kira mulai kapan nih Pak untuk melakukan suatu tindak lanjut dari semuanya tadi, mulai dari pengembangan diri atau penerapan strategi-strategi tadi yang sudah disebutkan untuk meningkatkan bahwa di situ anak harus bisa berperan aktif dalam pembelajaran. Ya. Ada tentunya. Terkait dengan tindak lanjut yang akan saya lakukan tadi, yang pertama terkait dengan pengondisian kelas itu ya, ada kesepakatan kelas itu akan saya, tapi mungkin minggu ini kan ini sudah terakhir ya kegiatan pembelajaran, kemudian minggu depan sudah penilaian sumatif itu, jadi terkait dengan evaluasi. mulai tahun ajaran baru itu mungkin Bu, ya, atau mungkin di masih ada beberapa, ini sudah selesai KPM, berarti mungkin untuk kesepakatan kelas itu nanti saya mulai di kelas di tahun ajaran yang baru itu. Kemudian terkait dengan pengembangan diri akan saya laksanakan mungkin secepatnya, mungkin di nanti libur siswanya. Nah, terkait pada saat libur itu kegiatan pembelajaran itu saya bisa menggunakan waktu itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ya kompetensi saya, terutama tadi khususnya dalam pemanfaatan IT di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian kalau yang mana saya harus banyak bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak lain seperti tadi guru BK, kemudian dengan mungkin rekan-rekan yang lain juga akan secepatnya saya lakukan. Kalau perlu ya nanti setelah ini langsung Gitu. Terus terkait dengan pengembangan diri ini masih saya tertarik nih. Yang pengembangan diri tadi kan bisa mengikuti pelatihan atau workshop atau MGMP. Nah, secara otomatis nih Pak Arga sudah bergabung di MGMP tingkat kabupaten atau provinsi mungkin? Kebetulan kalau di SMK ini kan saya masih baru ya, Bu. Baru, apalagi saya bergabung di sini kemarin pada saat masa pandemi itu, jadi kegiatan MGMP belum aktif, sementara saya baru di tingkat kabupaten itu. Tingkat kabupaten. Sama aja untuk jenjangnya deh, SMK. Oke. Nah, sekarang nih yang menuju pertanyaan terakhir, apa yang Pak Arga bisa rasakan setelah pertemuan percakapan ini? Yang jelas saya merasa lega, kemudian merasa senang, kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa guru itu harus mempersiapkan kegiatan pembelajaran itu dengan baik ya, agar proses pembelajaran itu nanti bisa berjalan dengan lancar, kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan itu bisa tercapai kan. Karena saya merasa dari kegiatan yang kemarin sudah dilakukan dari mulai pra, kemudian observasi sampai pasca, itu saya merasa senang, kemudian justru semakin siap pada saat melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu. Ya, nah berarti nanti untuk segala sesuatunya kekurangan ataupun apa bisa langsung diterapkan dalam RPP nggih? Untuk RPP-nya sudah siap nggih? Oke, nah Pak Arga, untuk ini apakah perlu adanya umpan balik dari saya? Itu yang saya tunggu-tunggu dulu. Oke, nah umpan balik dari saya meliputi apa aja ya nantinya? Oke, yang pertama kali terhadap hasil observasi yang sudah dilakukan, Pak Arga, yang mana secara kesadaran sudah terlihat secara langsung dalam pembelajaran telah mempraktekkan sebagai seorang guru mata pelajaran yang sangat hampir profesional, yang mana artinya gimana? Pak Arga sudah menerapkan semua tadi teknik-teknik yang layak, yang mampu, yang harus diterapkan dalam kelas, seperti sudah menerapkan adanya penyapaan, perencanaan yang baik dengan adanya ice breaking, adanya pengelolaan kelas yang bagus, terus penerapan metode berdasarkan gaya si anak seperti apa. Tetapi masih ada yang perlu dikembangkan tadi terkait dengan diferensiasi konten, yang mana Pak Arga masih menanyakan anak hanya satu pilihan aja, semuanya suka puisi, berarti nanti bisa ditambahkan lagi, kembangkan lagi terkait dengan diferensi kontennya. Terus untuk yang projectnya baru tampil bahwa di situ untuk project kemarin saya lihat
yang jadikan demonstrasi adalah antologi, nggih. Antologi. Iya, Namanya untuk itu dengan nanti antologi, kumpulan kumpulan puisi yang ditulis sana itu dijadikan sebagai buku gitu, antologi iya. puisi itu. Gitu. Tidak hanya dalam bentuk buku ya, seharusnya bisa dikembangkan lagi dalam bentuk tadi Pak Arga sudah menyatakan bahwa sekarang itu perkembangan IT semakin pesat, semakin maju. Iya, nanti bisa di action lagi untuk anak-anak bisa lebih dikemas yang cantik, boleh dalam penayangan video, boleh dalam artian bisa dalam bentuk Penyajiannya. iya, betul. Terus untuk yang itu lagi adalah diferensiasi ke prosesnya sudah tampak di situ anak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif yang pas waktu anak berkolaborasi dengan teman sejawat, iya dia mengetahui oh bagaimana sih perasaan si teman satunya bahwa itu tadi moodnya lagi happy, moodnya lagi sedih, moodnya apa, mereka tinggal menuliskan sesuai dengan kondisi real yang mereka alami, oke. Terus untuk yang pengelolaan kelasnya tadi juga sudah bagus bahwa di situ sudah terlihat kehadiran penuh dengan menanyakan hambatan apa yang dijumpai pada anak, sudah menanyakan bagaimana emosionalnya si anak tersebut, terus ada nggak mungkin anak-anak kesulitan dalam menuliskan puisi atau yang lain sudah terlihat. Terus untuk keyakinan kelas saja ya, tadi yang belum sempat dikembangkan, nanti silakan bisa ditambahkan dalam RPP maupun penerapan di kelas. Untuk yang lain saya rasa tidak ada masalah, budaya positif juga sudah diterapkan, nggih. Speaking juga sudah, hanya seperti itu kayaknya Bapak. Ya, mindfulness-nya juga sudah oke. Untuk di sini mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Arik ya? Cukup umpan balik dari yang tadi disampaikan oleh Ibu Les itu nanti sebagai masukan bagi saya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang nanti akan saya terapkan itu menjadi lebih baik. Iya, cuma nanti bisa ditambahin lagi untuk yang pengembangan diri, tidak hanya dalam bentuk tadi ikut MKMP tingkat kabupaten, kalau bisa langsung bisa bergabung dengan tingkat provinsi dan sebagainya. Dan juga bisa mengikuti tadi pelatihan ataupun workshop baik secara luring maupun daring, dan selalu open terhadap masukan dari teman rekan sejawat demi kemajuan ataupun meningkatkan kompetensi diri dari Pak Arga sendiri. Hanya seperti itu Pak Arga, terima kasih atas waktunya dari Pak Arga. Saya ucapkan banyak terima kasih juga. Nanti lain waktu saya bisa ikut masuk lagi di dalam kelasnya Pak Arga. Ya, terima kasih Pak Arga. Sama-sama Les. Ya, seperti itu Pak Munadirin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.